Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfi Andri Koto. Pada pembelajaran kali ini kita akan coba percaya diri dengan sesuatu yang ditakuti oleh banyak orang. Apa itu? Yaitu ini. Saya sudah bawa dua karya siswa yang ternyata bagus-bagus, dan ini adalah sertifikat saya, yaitu piagam. Saya menulis khasiat daun kumis kucing, merupakan salah satu tugas akademis yang wajib ditulis oleh setiap pelajar. Makanya dikasih ini nih, piagam. Tuh, khasiat daun kumis kucing. Sudah puluhan tahun ini. Sekarang, apakah masih ada? Ternyata tidak. Kalaupun ada, mungkin barangkali hanya beberapa sekolah. Kenapa? Karena siswa takut untuk menulis. Ini saya bawakan dua jenis kartu tulis. Nanti kalian akan belajar merancang karya tulis ilmiah. Sebelum lanjut, ada baiknya kita refleksi diri. Saya menemukan sebuah kalimat bijak yang sangat sederhana, tidak ada penulisnya, tetapi bagus untuk motivasi kita, yaitu kerja keras mengalahkan bakat. Jika bakat tidak bekerja keras, makanya kalian harus kerja keras. Walaupun tidak berbakat, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Semangat! Sumber bencana itu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin. Baik, kita akan mulai dengan pengertian. Saya mengambil pengertian karya ilmiah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI mengatakan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang terobservasi dengan eksperimen dan kajian pustaka. Jadi ada data dan fakta, tidak ada yang konotasi, tidak ada yang imajinasi. Begitu. Sekarang bagaimana dengan karakter karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, logis. Apa itu logis? Segala keterangan dapat diterima dengan akal. Yang kedua, sistematis. Ya, urutan yang berkesinambungan. Jadi dia harus berurutan, jelas. Yang ketiga, objektif, yaitu keterangan yang tersaji apa adanya, tidak ada fiksi, tidak ada terjemahan. Yang keempat, tuntas. Kenapa dikatakan tuntas? Karena kupasannya terperinci dan lengkap. Tidak lengkap, tidak sah. Yang kelima, kebenarannya dapat diuji. Siapapun bisa menguji karya tulis ilmiah. Hasilnya akan sama. Dan yang ketujuh, berlaku umum. Jadi kesimpulan bagi semua populasi itu umum. Tidak populasi ini berubah, populasi ini berubah. Itu namanya tidak berlaku umum. Dan yang terakhir adalah karya ilmiah menggunakan bahasa baku.
dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu, itulah ciri-cirinya. Sekarang mari kita lihat jenis karya ilmiah. Nah, yang pertama adalah makalah. Makalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Dia diterbitkan. Ada majalah, ada jurnal. Kemudian artikel. Apa itu artikel? Yaitu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, dalam surat kabar, dan sebagainya. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Ingin tamat harus menulis skripsi. Lanjut, tesis. Apalagi itu tesis? Yaitu karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas atau perguruan tinggi, S2. Dan yang terakhir adalah disertasi. Apa itu disertasi? Yaitu karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor S3. Kalau profesor, itu lain lagi, itu ada penghargaan. Bentuk karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Yang kedua, bentuk semi formal, baru mengarah-arah formal. Dan yang ketiga, bentuk formal. Ini yang dipelajari di kampus atau di sekolah. Mari kita lihat struktur karya ilmiah bentuk populer atau populer. Nah, dia ada 3 bagian penting, yaitu bagian awal sebagai pengantar ke bagian inti. Dan yang kedua bagian tengah, yaitu sajian gagasan pokok yang disampaikan. Kemudian bagian penutup. Di situ terdapat simpulan, kritik, dan saran. Nah, inilah yang akan membentuk struktur karya populer. Sekarang, struktur karya ilmiah bentuk semi formal. Sudah mulai lengkap ya, tidak ada halaman judul. Biasanya bagus ini. Kapan perlu ada gambarnya. Kemudian ada kata pengantar agar orang memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, untuk lebih gampang mencarinya, ada daftar isi. Kemudian di bab pertama pendahuluan. Nah, misalnya ada kajian-kajian, ada teori-teori. Setelah itu pembahasan. Nah, dibahaslah teori dengan kenyataan di lapangan seperti apa. Baru kita simpulkan. Yang terakhir, daftar pustaka sebagai literatur kita berteori dan menganalisa. Selanjutnya, struktur karya ilmiah berbentuk formal. Tapi satu bagiannya lebih lengkap. Yang pertama adalah bagian awal, ada halaman sampul luar. Nah, ini tadi, nah ini ada halaman sampul luarnya. Ini lebih tebal ini. Ini tebal ini. Kemudian ada halaman judul. Ini halaman judul. Ini halaman judul. Terus ada halaman pengesahan. Nah, nanti karya tulis ini akan disahkan oleh orang-orang yang membimbingnya. Biasanya ada pembimbing teknis dan ada pembimbing materi. Terus ada kata pengantar. Kata pengantar, ada abstrak, dan ada daftar isi. Kemudian bagian utama, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu bab 1 misalnya ya. Ada teori-teori, ada latar belakang, isi pembahasan, dan penutup dari bagian utama. Dan yang terakhir, bab yang terakhir, bagian akhir yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, berdasarkan daftar pustaka yang kita
jadikan literatur, kemudian lampiran-lampiran dalam penelitian, apa saja pertanyaan yang kita ajukan, instrumen-instrumen penelitian, masukkan di situ semuanya. Inilah bentuk yang formal, dia lebih ilmiah. Sekarang mari kita analisis kebahasaan dalam karya ilmiah. Tidak banyak yang kita ambil, tetapi sangat menentukan. Pertama sekali adalah pemilihan kata atau diksi. Di dalam karya tulis ilmiah harus dihindari kata-kata yang berkonotasi, yang bermakna kias. Tidak boleh ada makna ganda di situ, jadi bias dia. Tidak boleh. Kemudian penggunaan ejaan. Ejaannya harus yang baku. Kalau di kita apa? Kalau dulu EYD, sekarang UEB, bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terus penulisan kalimat. Jadi kalimat yang dibuat dalam karya tulis ilmiah harus kalimat yang terstruktur dengan baik. SPOK-nya jelas. Jadi tidak akan memunculkan makna ganda atau ambigu. Ya, jadi dari diksi sampai kepada penulisan kalimatnya harus benar sesuai dengan kaidah. Terakhir adalah penulisan paragraf. Kadang-kadang orang membuat paragraf itu asal saja satu baris atau terlalu panjang. Sudah berhalaman-halaman masih satu paragraf. Padahal pokok pikirannya sudah banyak. Nah, paragraf itu harus berpokok pikiran. Dijelaskan dengan kalimat-kalimat jelas. Ini harus jelas di dalam karya tulis ilmiah. Sekarang kembali kita lihat fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi karya ilmiah yang utama adalah sebagai rujukan. Kita nanti akan dirujuk oleh peneliti-peneliti yang berikutnya. Ya, dalam seminar, dalam lokakarya, simposium, atau diskusi panel yang lainnya. Kita akan bisa dijadikan rujukan, seperti kita merujuk sebelumnya. Ketika karya tulis kita tidak dirujuk, atau kita tidak merujuk karya tulis orang lain, karya kita bukanlah karya tulis ilmiah, tapi karya tulis bisa saja opini. Yang kedua, sarana edukasi, mendidik, memberikan pembelajaran terhadap banyak orang, sehingga akan memunculkan wawasan baru, wawasan yang lebih luas, dan pengetahuan yang lebih tinggi. Fungsi yang ketiga adalah sarana diseminasi, sehingga ketika kita memberikan sesuatu, dia akan menjadi ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kalau kita akan menulis karya tulis ilmiah ini? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema itu sangat luas. Saya ingin mau yang mana? Misalnya, saya ingin yang bernuansa ilmiah. Ilmiahnya ilmu pengetahuan alam. Ini yang bernuansa ilmiah pengetahuan sosial. Ambil dulu temanya, ternyata saya tertarik kepada yang pengetahuan sosial. Terus apa lagi? Membatasi topik. Kita batasi dari yang luas, tema yang luas kita batasi agar tidak bias, agar tidak membingungkan kita dalam populasinya nanti. Jadi dia lebih terarah, lebih menjurus. Yang ketiga, menentukan masalah dan tujuan penelitian. Ketika penelitian kita tidak terarah, tidak jelas tujuannya, kita mau ngapain nggak jelas nanti kan? Makanya harus masalahnya jelas dan tujuannya juga harus jelas. Yang keempat, mendaftar gagasan. Nah, dari tujuan yang sudah kita rancang itu, kita daftar, kita buat apa sih gagasan-gagasan yang mungkin terkait dengan tujuan penelitian kita. Dan yang kelima adalah menyusun kerangka karya ilmiah. Jadi rangkanya kan sudah ada itu, nanti kita susun dari bab 1, 2, dan 3. Ada juga orang yang buat bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Intinya sama saja. Nah, setelah disusun kerangka karya ilmiah, baru kita mengumpulkan
bahan. Kita pergilah ke perpustakaan, ke pasar beli buku, ke internet mencari referensi-referensi yang terkait dengan tujuan penelitian kita. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Nah, kita bisa konsultasi dengan banyak orang, ada interview, membaca teori-teori. Nah, gitu. Jadi di pengembangan karya yang ada, ide yang ada menjadi karya ilmiah yang utuh dan lengkap. Sekarang mari kita lihat nih ya, format penulisannya. Ini yang jarang sekali kita dapatkan. Kalian saya berikan sesuai dengan yang saya ajarkan. Saya pedomannya adalah dari kaidah kebahasaan yang baku. Sama sekali ini cover di cover depan ini ya, yang merah ini. Nah, kita memakai kertas A4. Itu yang standar sekarang ya. Atau 2 kali 29,7 cm. Yang kedua jenis kertasnya HVO yang 80 gram ya kan, yang 70. Yang 80 itu agak lebih tebal dia. Jadi ketika kita print, dia tidak ada tembus ke belakang. Yang ketiga, sampul kertas Dorslah ya, ini nih, Dorslah berwarna sesuai dengan warna yang telah ditentukan oleh sekolah. Kalau di sekolah saya menentukan yang merah ini untuk judul yang bernuansa IPS, yang biru ini judul yang bernuansa eksak. Terus nanti huruf yang digunakan itu standar saja, yaitu Times New Roman ukuran 12, sama semuanya. Terus catatan kaki, kalau Anda catatan kaki biasanya di setiap halaman ya, nanti akan ada catatan kaki di bawah itu, di kaki-kaki. Nah, ini seperti ini ya. Itu fontnya 10, agak lebih kecil, 1 tingkat. Nah, itu nanti akan kita buat tutorialnya. Dan yang keenam, huruf tebal atau bold digunakan untuk judul. Jadi judul yang ini, judul di bab, judul di subbab itu boleh ditebalkan. Apakah harus? Tidak, karena tidak ada ketentuannya. Kemudian ada juga yang di subbab. Subbab orang juga menebalkan dengan penegasan tertentu. Agar apa? Agar memberikan penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Boleh. Terus yang selanjutnya, kalau ada dari istilah asing, kita miringkan, italik ya, atau istilah-istilah yang belum umum, yang belum ada di dalam bahasa Indonesia. Boleh dipakai nggak? Boleh, asalkan kita buat kaidahnya dengan memiringkan atau menggarisbawahi. Kemudian mari kita lihat sini margin. Nah, di margin itu, nih di atas ini ke sini ke judul itu 4 cm. Terus dari pinggir ini ke tulisan yang paling sini juga 4 cm. Dan ini ke sini 3 cm. Di bawah ini 3 cm. Saya ulangi ya. 4, 3, 3. Itu gampang kan? Terus ini untuk sampul luar sampai di dalam ya. Apa saja yang harus ada di sampul luar? Mari kita lihat. Pertama sekali adalah judul. Judul ukurannya boleh lebih dari 12. Ini lebih dari 12, ini 16 kalau nggak salah. Tapi maksimalnya 16 ya. Itu di bold dan huruf kapital semuanya. Nah, nanti ada juga di cover itu ya, cover soft cover, itu sampul yang lembut, yang pakai kertas biasa. Sama itu sebetulnya, hanya saja bedanya adalah ini ada halamannya di bawah ini, halaman. Terus
yang berikutnya adalah, oh ya, saya jelaskan lagi, judul tidak boleh multitafsir. Tadi, tidak boleh multitafsir dan harus menggambarkan ide dari hasil karya. Begitu. Terus, nah di bawah itu, nih ya, sini ada tujuan pembuatan. Apa tujuan pembuatannya? Kalau di sini disebutkan karya tulis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis SMA berapa sebutkannya gitu ya, Jakarta. Terus ada muncul gitu ya, sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Terus di bawahnya lagi adalah logo. Nah, logo ini jangan terlalu besar ya, tapi tidak ada ketentuan berapa ukurannya. Kalau saya cenderung membuat 5 kali 5 cm. Itu paling besar ya. Boleh dikecilkan lagi. Sehingga perbandingan dengan huruf judul sama yang lain itu sebanding. Terus di bawahnya lagi, oleh siapa? Sebutkan nama siswanya. Nama, titik 2, Zulfi Andri. Kelas, jurusan, titik 2, kelas 11, IPA 2 misalnya ya, atau sesuaikan dengan kelas masing-masing. Yang terakhir adalah nomor induk. Berapa nomor induknya? 2. Jadi itu namanya identitas dari si penulis. Yang kelima, nama dan tempat sekolah atau lembaga. Di situ dituliskan sekolah menengah atas negeri utama. Utama ya. Kita tidak salah menyebutkan nama sekolah. Terus di mana tempatnya? Tempatnya itu adalah di Jakarta. Yang terakhir adalah tahun pembuatan. Kapan? Yang bawah ini tahun pembuatan. Itu ya.